Surabaya, kota besar di Jawa Timur yang syarat akan keberagamannya. Selain menyandang predikat sebagai kota pahlawan yang syarat nuansa historis, Surabaya juga dikenal sebagai kota multikultural. Beragam etnis dan agama hidup berdampingan dengan harmoni. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman itulah yang membuat karakter Surabaya sebagai kota yang toleran dan menjadikannya rumah bersama, rumah untuk kita semua. Dalam sejarah di masa lampau, sikap keberagaman inilah dicerminkan pada peristiwa 10 November 1945. Hampir seluruh suku bangsa dan agama terwakili dalam perjuangan warga Surabaya untuk melawan sekutu. Hal ini dilambangkan oleh Tugu Pahlawan yang selalu mengandung makna semangat heroik dalam bingkai keberagaman kelompok etnis, budaya, dan juga agama. Sebelum video ini dilanjut, kalian harus menjawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jadi, menurut kalian bagaimana sih cara dalam memaknai keberagaman? Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama potret keberagaman di kota kita tercinta, yaitu Surabaya. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Vihara Eka Dharmaloka. Tempat ini terletak di Jalan Babatan Pantai Utara 9, nomor 67, Duku Sutarojo, Mulyorejo, Kota Surabaya. Untuk jam buka, dari hari Senin sampai Sabtu dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan untuk hari Minggu dibuka dari jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 12 siang. Tempat selanjutnya yang kami kunjungi adalah Klenteng Sanggar Agung Surabaya. Klenteng yang terletak di Jalan Sukolilo nomor 100 ini seringkali dikenal dengan sebutan Klenteng Hong San Tang. Klenteng Sanggar Agung Surabaya adalah tempat ibadah bagi pemeluk agama Tridharma yang didirikan pada tahun 1999. Lokasi klenteng ini berada di kawasan Kenjeran Park, Surabaya. Klenteng Sanggar Agung merupakan salah satu bangunan yang unik karena lokasi klenteng ini dibangun di atas laut. Dari kejauhan, klenteng ini akan nampak seperti teluk kecil yang menjorok ke laut dengan pohon bakau yang tumbuh di sekelilingnya. Bangunan ini memiliki luas 4.000 meter persegi dan kental dengan ciri khas Bali yang dikombinasi bangunan budaya Jawa. Klenteng ini biasanya ramai dikunjungi pada saat Hari Raya Imlek. Banyak warga Tionghoa yang tinggal di Surabaya yang merayakan Tahun Baru di area klenteng. Tidak hanya warga Tionghoa, klenteng ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun asing, dari segala macam etnis dan juga agama. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa sikap toleransi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, sebutkan hal-hal yang berkenaan dengan toleransi yang sudah kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari di kota Surabaya. Kamu di sini udah berapa lama di Surabaya? Saya di sini baru sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Boleh tahu kamu agamamu apa sih kalau boleh tahu? Saya agama Buddha. Agama Buddha. Juga lumayan jarang sih di Di sini, Surabaya. oke. Gimana sih kayak perasaanmu tinggal di Surabaya ini yang campur aduk gitu kan? Dari mana aja itu gimana sih? Kayak kesan-kesanmu di sini? Kalau menurut saya sih orang-orang di sini baik-baik saja sih, lumayan ramah. Jadi sampai sejauh ini saya belum ada pengalaman buruk sama orang-orang yang di sini. Ada yang kayak ngolok-ngolok gitu atau ada pembulian atau apa gitu nggak ada kan? Kalau pembulian sejauh ini belum ada sama sekali. Surabaya adalah kota multikultural dengan berbagai keberagaman.
antara lain suku, ras, bahasa, dan juga agama. Keberagaman ini merupakan aset kota Surabaya dan juga Indonesia yang harus dijaga dan kita rawat bersama. Keberagaman merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari, sehingga setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati suku, etnis, bahasa, dan juga agama lain tanpa membeda-bedakannya. Toleransi dalam agama Islam dapat dilihat dan diteladani dari Al-Quran. Berikut ini adalah contoh surat dan hadis yang mencerminkan toleransi dalam agama Islam. Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.